Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Hari ini kita akan membahas pentingnya fadilah sholat. Pentingnya fadilah sholat. Hadis yang pertama, An ibni Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal insan alal khamsi, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, wa iqamis sholah, wa iyati zakat, wa hajil bait, wa saum ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan saum pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim dari kitab At-Targhib. Saya ulangi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan saum pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim dari kitab At-Targhib. Kelima hal di atas adalah asas iman terbesar dan rukun yang terpenting agama Islam. Diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah kemah yang disinggahi oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan berdiri tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tapi sudut yang tidak bertiang akan menjadi miring dan mungkin bisa rubuh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Benarkah kita telah menegakkan setiap tiangnya dengan sempurna? Kelima tiang di atas sangat penting, sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan sholat, mengingat bahwa masalah yang terpenting setelah iman adalah sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau adalah sholat. Saya bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua, biwalidai. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa? Jawab beliau adalah jihadu fisabilillah. Mullah Al-Qari rahmatullah alaih menyatakan bahwa alim ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatul khairul ma'dud. Sholat adalah sebaik-baik ketetapan amal. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah sholat. Di dalam Jami'ul Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sauban, Ibnu Umar, Salamah, Abu Umamah, dan Ubadah radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa
Amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya, yaitu as-sholatu ala waqti'ah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ummu Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa sholat pada awal waktu adalah amal yang paling penting. Semua hadis ini memperkuat maksud hadis di atas. Masya Allah, ini sangat penting sekali ini sholat. Karena ketika kita mati, yang Allah akan pertanyakan adalah pertama kali dalam kubur nih. Nah, ketika sanak keluarga meninggalkan kita, nah, tinggal iman amal soleh yang menemani kita. Nah itu nanti datang tuh malaikat tuh. Nah, Munkar Nakir tuh nanya tuh, datang ke dalam kubur. Yang akan pertama kali dipertanyakan itu adalah sholat. Bagaimana sholat kita ini selama hidup kita di dunia. Dari mulai kita balik ya, dari mulai kita balik hingga akhir hayat. Dari mulai sholat wajibnya dan sholat sunnahnya ini sangat penting nih. Karena sholat sunnah ini macam kayak tambalan ya. Kayak tambalan pakaian, misal kalau ada yang bolong, itu ditambal dengan sholat sunnah. Makanya penting nih sholat sunnah, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, banyak, sholat duha, kan gitu, sholat taubat, banyak. Nah ini kita minta sama Allah setiap habis sholat agar Allah istiqomahkan kita dalam menjaga sholat lima waktu yang wajib. Ini sangat wajib, karena tadi dalam hadis dijelaskan sholat 5 waktu itu ibarat 5 tiang kemah. Apabila salah satu tiang itu tidak berdiri dengan tegak, maka kemah itu nggak akan tegak nih, miring. Tapi kalau misalnya sholat 5 waktu dijaga, ibarat 5 tiang perkemahan tersebut ini yang kokoh. Maka mau diguncang dengan apapun, insya Allah akan kuat. Gitu loh. Jaga sholat 5 waktu, lebih bagus lagi dengan berjamaah. Karena berjamaah ini salah satu sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, menghidupkan sunnahku, maka nanti akan di surga bersamaku. Jadi sahabat Bang Farhan, kita bacakan lagi tentang fadilah sholat yang hadis yang kedua nih. Nah ini ada hadis yang kedua dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumah ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar menyaut, labaik ya Rasulullah. Sabda beliau, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholat semata-mata karena Allah, maka dosanya akan berguguran darinya, sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Hadis Ahmad dari kitab At-Targhib. Saya ulangin lagi nih. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin. Dan musim dingin, daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar ini menyaut, labaik ya Rasulullah. Sabda beliau, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya, sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Hadis Ahmad dari kitab At-Targhib. Pada musim dingin biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan hasil sholat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa diampunin tanpa satu dosa pun yang tertinggal. Menurut sebagian ulama, dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni melalui sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertobat. Nah ini penting nih, jangan setengah-setengah gitu loh. Habis sholat
terus melakukan maksiat lagi, gitu loh, menzolimin orang lagi, melanggar perintah Allah. Ini jangan dilakukan. Coba step by step untuk berubah menjadi lebih baik, gitu loh. Makanya penting dijaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nanti dari situlah Allah akan berikan kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Oleh sebab itu di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertobat dan beristighfar. Nah, ini dia, bertobat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, itu adalah perkara lain. Nah, ini jangan mentang-mentang udah sholat ntar juga diampunin dosa, terus dia maksiat lagi. Ini jangan. Dengan kita melaksanakan sholat, coba timbul rasa malu dalam hati kita kepada Allah. Mungkin manusia tidak bisa melihat, tapi Allah ini maha mengetahui. Jangankan yang manusia tidak ketahui, isi hati manusia pun Allah hanya yang mengetahui. Maka dari itu, ayo banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, dan banyak sholat tobat. Banyak sholat tobat tiap malam, minta ampun sama Allah dan minta dikasih hidayah sama Allah agar kehidupan kita ini dibimbing sebagaimana kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cukup sampai di sini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di channel Dar bersama gua Bang Farhan. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala